يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وافسح
Khamr itu minuman yang memalukan
alladzi yukhawirul akal, udah memabukkan, bisa pusing akal, menghilangkan akal. Wal maisiru, judi ay al-qimar, bahasa Qurannya maisir judi, bahasa Arabnya al-qimar, itu sesuatu yang ada taruhannya, qimar. Wal ansab berhala, ay al-asnam berhala, sesembahan topeng. Wal azlam ay idahul istiqsam, azlam itu kombinasi idahul istiqsam dengan gaduh, dengan anak panah. Apa kata Allah? Rijsun, najis. Jadi khamr, maisir, ansab, azlam, rijsun, najis. Tafsirnya khabisun mustaqdirun, najis lagi menjijikan. Sudah najis jijik, buruk. Min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Tafsirnya alladzi yuzayyinuhu, yang dihiasinya sama setan. Fajtanibuhu, kata Allah, jauhi olehmu akan itu tadi itu. Khamr, maisir, ansab dan azlam, jauhi. Ay ar-rijsa al-mu'abbar, najis yang disebutkan tadi mu'abbar bi, an hadil asya, dari ini perkara tafalu bahwa kamu mengerjakannya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kita bedah bahwa saudara, secara umum Surat Al-Maidah ayat 90 ini ada tahapan-tahapannya, ya. Jadi tidak serta-merta khamr itu diharamkan, ya, gak langsung diharamkan. Sebelum turun ayat ini, ayat 90 surat Al-Maidah, Al-Quran katakan masih minuman yang kurang baik, sebelum turun ayat ini. Jadi ada tahapan-tahapan yang tidak langsung diharamkan minuman keras itu. Ketika turunnya ayat ini, ya, hukum-hukum itu, termasuk hukum larangan minuman keras ini, ada tahapannya, ya. Tidak seperti akidah dan syariat, akidah dan akhlak. Kalau akidah dan akhlak, kalau Al-Quran katakan menyembah Allah itu wajib, maka sejak perintah itu turun sampai sekarang tetap wajib. Akidah enggak pakai ada tahapan-tahapannya lagi. Akhlak juga sama. Kalau Al-Quran katakan menghormati kedua orang tua wajib, maka sejak perintah itu turun sampai sekarang tetap wajib. Enggak ada tahapan-tahapannya. Akidah dan akhlak langsung. Contoh ketika Nabi Muhammad SAW dapat tawaran sama tokoh Quraisy, "Hai Muhammad, tahun ini kamu nyembah Tuhan saya, nyembah Tuhan kami, tahun depan kami nyembah Tuhan kamu, mau nggak Muhammad?" Perjanjiannya gitu. Nabi menjawab dengan keras menolak tawaran itu. Turun surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun,
hai orang-orang kafir, katakan ya Muhammad, ya ayyuhal kafir, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Kalau aku katakan menyembah Tuhan Allah itu wajib, maka tidak boleh berubah. Tidak boleh hari ini menyembah Allah, besok menyembah berhala. Enggak ada tahapan-tahapannya langsung. Kalau aku katakan menyembah Allah itu wajib, tidak boleh berantah-tahapan. Begitu juga akhlak. Akhlak juga sama. Menghormati orang tua wajib. Berbeda dengan hukum Umar. Umar di sini ada tahapannya, Bapak Saudara. Sebelum ayat ini turun ada ayat surat An-Nahl ayat 67. Allah katakan wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu syahran wa rizqan hasanan inna fi dzalika ayatin liqaumin ya'qilun. Sebelum ayat ini turun ada surah An-Nahl ayat 67. Kata Allah wa min samaratin nakhili wal a'nab, dan dari buah-buah kurma wal a'nab dan anggur, tattakhiduna minhu syahran wa rizqan hasanan, kamu jadikan dari buah itu kurma dan anggur syahran, minuman yang memabukkan. Al-Quran katakan wa rizqan hasanan, dan di situ juga ada rezeki yang baik. Jadi sebelum diharamkan dikatakan minuman khamr itu rezeki, ada rezeki yang baik dan ada minuman yang memabukkan. Nah, orang mulai berpikir kalau ada rezeki yang baik bukan minuman yang memabukkan. Kalau minuman yang memabukkan berarti bukan rezeki yang baik. Udah mulai berpikir orang. Karena Bapak Saudara, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan orang-orang Arab pada zaman dulu itu hidupnya penuh dengan kejahilian, hidupnya penuh dengan kesesatan, yang fanatik buta dengan kesesatan. Sama seperti di Indonesia dulu, Nusantara sebelum Islam juga sama kayak gitu. Hidupnya penuh dengan kejahilian. Di antara kejahilian orang Arab pada zaman dahulu, setiap acara, setiap kegiatan pasti ada minum-minum. Kumpul keluarga pasti ada minum arak dan khamr. Pertemuan warga masyarakat pasti nanti di akhirnya ada minum-minum. Acara pernikahan pasti ada minum-minum. Acara arisan pasti ada minum-minum. Ulang tahun pasti ada minum-minum. Sudah menjadi budaya. Minuman keras sebelum Islam datang itu sudah menjadi budaya. Gak bisa dihilangkan. Makanya sudah langsung diharapkan. Pertama Al-Quran katakan dari buah kurma dan anggur kamu jadikan minuman yang memabukkan dan ada rezeki yang baik. Mulai orang berpikir, oh iya, sedikit-sedikit hilang. Tapi masih ada aja ini yang minum khamr dulu. Turun lagi ayat Al-Baqarah 290.
fihima ismun kabir, katakan Umar dan Dudi dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat buat manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Memang adanya pabrik miras, pabrik minuman keras mengurangi pengangguran. Ada pendapatan buat negara, pajak, ada manfaatnya. Wa manafi'u linnas, ada manfaat buat manusia, buat menghangatkan tubuh manusia. Tapi kata Allah, dosa keduanya lebih besar, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Orang udah mulai berpikir, udah 70% meninggal, tapi masih ada aja yang mabuk, masih ada aja yang judi, masih ada yang beberapa dan sebagainya, masih minum-minum karena udah menjadi budaya. Susah hilangnya. Orang kalau udah kebiasaan susah hilangnya. Rokok juga sama. Orang kalau udah tukang rokok susah hilangnya, bertahap-tahapnya. Masih ada yang terjaga, sampai ada sahabat Nabi yang sholat mabuk, lagi sholat mabuk, saking udah gak bisa hilangin itu mabuk, sholat mabuk. Turun surat An-Nisa ayat 43, la taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah kamu sholat, jangan deketin sholat kalau mabuk. Caranya gimana? Kalau mau johor, jangan mabuk dulu, tapi johor mabuknya. Kalau udah kebiasaan susah hilangnya. Kalau mau maghrib, jangan mabuk dulu, habis maghrib baru mabuk, baru minum obat. Masih belum ya, Pak? Masih belum. Larangannya masih belum ini keras. Masih ada aja yang mabuk. Mulai kalau sholat nggak boleh mabuk ya. Lah kalau kita sholat mabuk ya nggak tahu apa yang kita ucapkan ya. Jangankan baca-bacaan sholat, ditanya juga ngaco jawabnya. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Sedikit-sedikit sudah hilang kebiasaan buruk ya. Baru turun nih surat terakhir Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibu, udah ini perintah, fajtanibu, larangannya udah nggak ada konsekuensi lagi udah. Kalau tadi masih dibiarin, masih ada toleransi. Sekarang udah. Hai orang-orang yang beriman, hanya saja minuman keras itu, judi itu, menyebar berhala itu, mengombinasi itu najis, perbuatan setan, pada tadi buku jauhi olehmu akan itu. Sejak ayat ini turun, para sahabat menghancurkan minuman-minuman keras di mana dia berada. Yang di rumah, yang di lemari, dibuka, dihancurin. Di pasar-pasar, di obrak-abrik dihancurin semuanya. Minuman pabrik-pabrik pembuat khamr dihancurin semuanya. Bersih, tanpa ada sisa lagi. Pada tadi buku perintah dia aman, maka langsung dilarang karena memang manusia rijsun najis. Kata Al-Quran najis, khabisun mustaqil, najis jijik. Coba buruk banget, buruk. Akhirnya
bertahap hilang sudah, kebiasaan buruk suka minum-minum hilang ya. Prosesnya apa ya, tahapan-tahapannya ya. Di sini dikatakan al-khamar itu al-muskirul ladzi yukhamiru, minuman yang memabukkan, yang menghilangkan akal, yang membuat pusing akal, hilang. Banyak dari ibu dijauhi oleh Allah, minuman keras itu judi dan lain sebagainya. Yang kedua yang harus ditinggalkan selain khamar di sini ayat 90 ini wal maisir ya, wal maisir. Maisir itu bahasa Al-Quran artinya judi, bahasa Arabnya al-qimar. Qimar itu sesuatu yang ada taruhannya. Qimar judi, bertaruh ya. Saling bertaruh. Nanti di antara taruhan-taruhan ini dikasih buat yang menang, itu namanya judi al-qimar ya. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akhir-akhir ini nih, di negara kita ini sedang marak-maraknya apa? Judi online ya. Sedang marak-maraknya. Semakin canggih teknologi, peminat judi juga semakin canggih. Kalau dulu judi itu dilakukan di mana? Di lapak-lapak judi, di warung-warung judi. Kalau sekarang bapak saudara cukup duduk manis di rumah, asalkan bapak saudara punya HP Android dan kuota. Dengan HP Android dan kuota, bapak saudara bisa download aplikasi judi, website judi. Di kantor sambil santai-santai bisa melakukan itu, asalkan punya HP Android dan kuota. Dengan HP Android dan kuota kita bisa mendownload slot, domino ya. Semakin canggih teknologi, peminat judi juga semakin canggih sekarang. Makanya judi online itu bapak saudara, peminatnya dari kalangan anak SD sampai perguruan tinggi, dari orang-orang masyarakat bawah sampai kelas atas jadi pelaku. Bahkan kalau kita baca di media itu, Indonesia ini pengguna judi online terbesar sedunia. Coba bayangin, sedih kan? Kalau kita baca di media itu ada perputaran judi online itu, bapak saudara, tahun 2023 600 triliun duit judi, 600 triliun. 2024 900 triliun. Banyak kan? Duit judi online. Siapa yang main? Ya itu dari kalangan masyarakat bawah sama masyarakat atas, dari anak-anak SD sampai perguruan tinggi. Judi online apapun jenisnya merusak ya, hubungan sosial dan spiritual kita, merusak ya. Jangankan bapak saudara berjudi, ngajak judi juga nggak boleh. Jangankan menyediakan tempat, kasih izin, ngajak nggak boleh, ngajak. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, man qala li sahibihi ta'al aqaida fala yatasaddaq. Man qala li sahibihi, barang siapa yang berkata kepada temannya, ta'al aqaida, mari kita berjudi.
dosa besar, mendapatkan dosa pelakunya, bukan saja yang berjudi, yang menyediakan tempat, yang memberi izin, dan yang mengajar. Saking dosa besarnya, orang yang mengajar itu harus menebus dosanya dengan bersedekah. Ngajar doang. Apapun jenisnya, judi itu gak boleh masuk judi online, gak boleh. Banyak sekali itu kasus-kasus kriminal itu, banyak sekali kasus-kasus kriminal. Ada seorang peliput, pakatnya peliput di daerah Jawa, Mojokerto, bagaimana itu ada berita. Suaminya dibakar. Kenapa? Gaji tiap bulan buat judi online, slot judi. Gaji bulanan orang di sekolah nama bininya dibuatkan judi. Kalau sebulan 2 bulan mau aja, tiap bulan gajinya buat judi. Bininya kan minum, akhirnya suaminya juga hidup-hidup. Kasus kriminal judi online. Ada lagi di mana itu? Kita baca berita di Depok, pelaku judi online ditinggal kabur anak sama istrinya. Utangnya banyak. Di Bandung, tega membunuh anak dan istrinya gara-gara judi online. Jadi modalnya lebih banyak daripada manfaat. Bahkan memang boleh apapun jenisnya, judi itu merusak hubungan sosial kita dan spiritual kita pada urusan Allah. Ya, ini ironis ya, ironis banget karena mayoritas muslim, ya, tapi judi online terbesar, ya, pelakunya masya Allah. Minuman keras, judi itu adalah rizul najis, hobisul mustaqirun najis kali ini. Ada 4 di sini, ada koper, ada judi, ada wal aqsa, menyebabkan berhala najis juga, jijik juga boleh dikatakan. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Ada di sini wal azlam. Ajlam itu tidak beristighfar ajlam. Ajlam itu mengundi mengunasi mengunasi. Jadi kesesatan orang Arab pada zaman dulu sebelum Islam datang itu seperti itu. Fanatik buta dengan kesesatan, minuman keras, menyembah berhala, mengundi. Makanya ada istilah itu tatoyur. Mengombinasi itu orang-orang Arab pada zaman dulu, termasuk di Nusantara dulu sebelum Islam datang, sama seperti itu ada percaya pada hal-hal ramalan-ramalan, ya, ramalan-ramalan. Lebih parahnya lagi orang Arab pada zaman dulu itu meyakini ada 1 bulan dianggap bulan itu sial. Ya. Ada 1 hari sial. Ya. Kita juga sama ya. Orang Indonesia juga tahu ada yang yakin itu ada hari atau bulan sial. Ya. Kalau orang Arab bulan sialnya itu bulan Sofar. Bulan Sofar. Ya. Bulan Sofar bulan Islam yang berapa? Muharram, Sofar, bulan Islam yang kedua. Bulan Islam yang kedua, orang-orang Arab jahiliyah mengatakan bulan Sofar bulan sial, bulan naas, bulan apes, gitu. Sofar itu dari kata apa? Asfar, gitu. Asfar, artinya warna kuning, tanda hati-hati. Karena musibah, karena orang Arab meyakini bulan Sofar itu bulan musibah. Ya. Makanya ada istilah tatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur itu apa saudara? Pesimis.
pesimis karena kurang beruntung, pesimis karena merasa naas, pesimis karena merasa siap, disebabkan dengan sesuatu. Misalnya kita hari ini dapat musibah, kita bilang apa sekali hari ini gara-gara tadi itu dilewati kucing. Nah itu tak tahu ya namanya, masih percaya kalau ini kita naik motor jatuh, kita salahin yang lain maksudnya. Itu namanya takoyur. Hari ini rezeki sempit sangat gara-gara apa disebabkan ada kematian seseorang disebabkan suatu buruk. Itu kan takoyur. Penyakit disebabkan namanya. Allah katakan kepada saudara, ala inna ma'a'iru indallah walakinna aksarahum la ya'lamun. Ingat dan ketahuilah, ala inna ma'a'iru, sesungguhnya kesialan mereka, karena asal mereka, kurang beruntungnya mereka, indallah sudah menjadi ketetapan Allah. Walakinna aksarahum la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak ada yang tahu. Dikit-dikit nyalain orang ya. Atau yang pesimis, merasa naas, pesimis, kurang beruntung, ini sifat-sifat orang jahiliyah. Kalau kita umat Islam punya sifat tawakal, apa itu tawakal? Bekerja berusaha, Allah yang menentukan. Jadi orang-orang jahiliyah itu nasibnya diuji rahmat. Makanya kata Nabi lagi itu, la adwa wala tiyawata wala hamata wala sufar. La adwa, tidak ada penyakit yang dapat menular dengan sendirinya, enggak ada. Wala tiyawata, tidak ada orang meninggal itu disebabkan dengan sesuatu yang lain. Wala hamata, enggak ada peramal-peramal dinasibkan. Wala sufar, dan enggak ada bulan sufar itu bulan sial, bulan nas. Jadi menurut ayat Al-Quran tadi dan hadis ini, kita tidak boleh meyakini, mempercayai hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan dalil Al-Quran tadi. Bulan sofar, bulan nas, bulan sial, bulan akhir artinya kejepit, rezeki sempit dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah ya, mengundi nasib. Bapak saudara, Allah memberikan kita ini Maha Pengasih. Siapa aja dikasih bapak saudara. Yang baik dikasih, yang tidak baik juga dikasih. Orang beriman dikasih, orang yang tidak beriman juga dikasih. Kasih sayangnya Allah sepanjang waktu, sepanjang zaman, sepanjang jam, sepanjang detik. Termasuk di bulan Syawal atau di bulan-bulan lain atau di hari-hari. Jadi tidak ada istilah itu naas, sial, apalagi dan sebagainya. Yaitu sifat orang jahiliyah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam punya sifat tawakal, optimis, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.